Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Akbar Bima dengan NPM 2203-27175 dari kelas MITC. Di sini, saya akan menjelaskan ide inovatif yang telah saya buat. Perusahaan sepatu Kompas. Sejarah singkat Kompas. Sepatu Kompas berasal dari Bandung yang berdiri sejak tahun 1998 dengan merek Gazelle. Namun, setelah berjalan 10 tahun, sang pemilik mengubah mereknya menjadi Kompas. Pada tahun 2018, sang pemilik melakukan pemugaran merek, sehingga menjadikan Kompas sebagai merek sepatu lokal yang berkembang pesat. Kompas tetap mempertahankan konten prinsip klasik dan mempresentasikan Indonesia dari segi desain dan kreativitas, dengan sebuah konten tagline Bangga Buatan Indonesia. Selanjutnya nama produk, Kompas Resport. Arti kata resport itu sendiri berarti yang artinya repeat atau memperbarui, dan sport yang artinya olahraga. Maka makna dari resport dapat disimpulkan sebagai memperbarui model sehingga dapat digunakan untuk berolahraga seperti lari dan gym sekaligus. Pain point. Banyak pada saat ini konsumen mencari produk bukan hanya untuk satu fungsi tertentu, tetapi sekaligus dapat digunakan untuk kegiatan lain seperti gym dan lari misalnya. Mengapa demikian? Tentu saja untuk meminimalisir biaya pengeluaran untuk sekedar membeli peralatan olahraga seperti sepatu. Antusias penggiat olahraga meningkat dan tentu saja permintaan akan sepatu juga meningkat. Belum ada produk lokal yang menggabungkan sepatu lari dan gym sekaligus, jadi tentu saja konsumen sangat menunggu kehadirannya. Selanjutnya, target pasar. Konsumen tier 1 berisi konsumen yang setia dan loyal terhadap brand Kompas ini. Biasanya, konsumen seperti ini yang akan membuat suatu brand semakin besar dan eksis. Konsumen tier 2 berisi konsumen yang gemar olahraga namun masih bingung, tetapi mendukung adanya produk sepatu yang bisa digunakan untuk lari dan gym. Kemudian, biasanya mereka mulai mencari info terkait produk sepatu karena merasa kurang dalam informasi. Konsumen tier 3, konsumen yang kurang tertarik dengan dunia olahraga tetapi dapat terpengaruh oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya ada detail solusi. Yang pertama ada fitur produk. Kompas Resport diproduksi menggunakan bahan yang berkualitas dan mendukung untuk digunakan secara terus-menerus, serta menggunakan model outsole lurus pada bagian bawah dan sedikit melengkung dan cembung pada bagian tumit, sehingga dapat digunakan untuk lari dan gym. Yang kedua, teknologi produk. Menggunakan teknologi material Flyknit sehingga dapat memperlancar sirkulasi udara pada rongga sepatu ketika digunakan. Dan juga mempunyai daya tahan yang cukup kuat. Yang terakhir ada harga produk. Sepatu ini akan dijual mulai dari harga Rp599.000 hingga Rp699.000. Harga tersebut bisa dikategorikan menengah karena masih di bawah 1 juta dan masih bisa dijangkau oleh konsumen. Baik, selanjutnya ada ilustrasi produk. Pada bagian atas atau upper bisa disebut tong atau upper, terbuat dari bahan mesh yaitu bahan jaring yang ringan, breathable, dan fleksibel, memungkinkan sirkulasi udara masuk dengan baik. Yang kedua ada toe cap atau FEM, terbuat dari teknologi Flyknit yang membuat sepatu menjadi sangat ringan dan kulit sintetis serta aksen batik agar menonjolkan kesan Indonesia. Yang ketiga ada heel counter, terbuat dari kulit sintetis berkualitas dengan sedikit aksen batik. Yang terakhir, bagian midsole atau outsole, terbuat dari bahan pilon yang memberikan responsivitas tinggi, dan PU atau polyurethane, busa TPU yang memberikan bantalan lebih ringan, serta plat karbon yang ditujukan untuk lari jarak jauh seperti maraton, memberikan propulsi yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi jarak pada saat lari. Selanjutnya, pada bagian peta utilitas. Di sini kita bisa lihat di tahapan pembelian, seperti pembelian dan kinerja utilitas, informasi mengenai produk sudah diperoleh. Selanjutnya pada bagian harga dan pembelian, harganya cukup terjangkau. Pada bagian kenyamanan dan pembelian, tidak merusak kulit kaki. Pada bagian keamanan, bahan berkualitas dan aman. Selanjutnya pada bagian pengiriman dan kinerja, cepat dan aman. Pada bagian harga kemasan aman. Pada bagian kenyamanan, insole yang empuk dan kuat. Selanjutnya pada bagian keamanan, materialnya kuat. Selanjutnya pada bagian penggunaan, kinerja utilitas, nyaman dan tahan lama. Pada bagian harga minimal untuk digunakan, kenyamanan aman digunakan sehari-hari,
keamanan teknologi sudah diterapkan sehingga bisa lebih kuat. Selanjutnya pada bagian pemeliharaan, mudah dibersihkan dan dicuci, biaya perawatannya rendah, tidak membuat cedera pada kaki, dan tidak menggunakan zat-zat yang berbahaya. Selanjutnya, strategi Blue Ocean yang dilakukan oleh Kompas. Blue Ocean yang dilakukan Kompas yaitu melakukan inovasi pada kegunaan dari sepatunya dan belum ada kompetitor lain yang menggabungkan fungsi dari produknya. Justru mereka mendiversifikasi produk sesuai dengan fungsinya. Jadi, Kompas adalah pesaing baru yang belum memiliki kompetitor pada produk tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada Eliminate, Reduce, Raise, dan Create. Penghapusan atau Eliminate menghilangkan desain yang ekstrim dengan outsole yang sangat tinggi, merevisi model agar tetap nyaman digunakan untuk berlari dan berolahraga di gym. Yang kedua, pengurangan atau reduce. Kompas akan menurunkan emisi karbon dengan menerapkan proses produksi yang rendah energi, menggunakan tenaga yang berasal dari sumber yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Yang ketiga, peningkatan atau rise. Kompas akan meningkatkan daya tahan sepatu yang kuat walau digunakan untuk berbagai fungsi, seperti berlari secara terus-menerus bahkan gym, dan memaksimalkan teknologi pada bahan agar sepatu terasa lebih dingin pada saat dipakai. Yang keempat, penciptaan atau create. Membuat dengan bahan berteknologi tinggi agar nyaman pada saat digunakan dan memiliki ketangguhan yang luar biasa supaya bisa dibanggakan oleh para konsumen. Nah, selanjutnya ada strategi kanvas pada bagian daya tahan dan kualitas. Kompas berada di spesifikasi tinggi, teknologinya tinggi, desain dan gaya tinggi, harganya menengah. Selanjutnya, pada sepatu olahraga lain, daya dan kualitasnya menengah, teknologinya rendah, desain dan gayanya menengah, harganya juga menengah. Selanjutnya, pada sepatu olahraga luar, daya tahan dan kualitasnya tinggi, teknologinya menengah, desain dan gaya tinggi, harganya juga tinggi. Nah, berikut adalah penjelasan strategi kanvas. Daya tahan dan kualitas, Kompas mempertahankan daya tahan tinggi dalam produknya, sama atau lebih tinggi dari merek luar. Yang kedua, teknologi. Kompas menggunakan teknologi terbaru dalam bahan maupun proses pembuatan sehingga lebih unggul dari yang lain. Yang ketiga ada desain dan gaya. Kompas Resport menonjolkan nilai budaya dengan desain lokal yang khas seperti batik contohnya, membuat unik dan sangat menarik bagi konsumen Indonesia dibandingkan dengan produk luar negeri. Harga. Produk Kompas Resport menawarkan harga yang terjangkau untuk segmen lokal, lebih rendah dibandingkan dengan merek luar yang mengadopsi keberlanjutan dengan sebagai nilai utama, namun sedikit lebih tinggi dari sepatu kasual reguler. Baik, selanjutnya ada model pendapatan. Kompas Resport akan dijual dengan harga sedikit lebih tinggi dari lini produk utama Kompas, tetapi masih terjangkau bagi konsumen lokal. Kompas juga dapat menawarkan program tukar tambah, di mana konsumen dapat mengembalikan sepatu lama untuk didaur ulang dan mendapat diskon untuk produk sepatu Kompas Resport ini. Selanjutnya, ada strategi pasar Kompas. Yang pertama, kolaborasi dengan influencer. Melakukan kerjasama kolaborasi dengan influencer yang terkenal di dunia sepatu seperti Dr. Tirta. Beliau pandai mengedukasi dan branding sepatu. Yang kedua, program loyalitas. Mengadakan diskon kepada konsumen yang setia membeli produk Kompas dengan memberi loyalty card dan apabila ingin membeli lagi, kartu tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan diskon. Yang terakhir, promosi. Melakukan promosi di media sosial maupun di gym dengan menawarkan fitur yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu untuk lari sekaligus gym.